Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Wakil yang sempat datang hari ini, pada Bapak Ibu yang sempat hadir dalam kegiatan diseminasi hari ini, saya mengumpulkan Bapak Ibu di sini, mengundang Bapak Ibu di sini. Ada beberapa agenda. Yang pertama, karena memang tugas kami untuk menyampaikan materi tentang budaya positif ini kepada Bapak Ibu guru di sekolah. Itu yang pertama. Yang kedua, mungkin untuk membagikan sedikit ilmu yang sudah kami dapatkan dalam pendidikan guru penggerak beberapa bulan yang sudah kami lalui ini. Kemudian berikutnya mungkin sebagai kerjasama kita, karena budaya positif ini tidak mungkin tercipta tanpa kerjasama dari kita semua, tidak mungkin tercipta oleh satu atau dua orang guru saja. Jadi budaya positif ini memang harus terbentuk karena kolaborasi dari kita semuanya. Baiklah Bapak Ibu, saya berdiri di sini bukan karena saya lebih hebat dari Bapak Ibu, jadi mungkin karena saya lebih baik dari Bapak Ibu, tetapi karena memang supaya saya juga belajar, kemudian bagaimana supaya kita bisa membentuk budaya positif di sekolah kita untuk kemajuan sekolah kita ke depannya. Itu mungkin Bapak Ibu. Baiklah, materi kali ini tentang budaya positif ini mungkin dirasa sangat penting sekali bagi kita semua, karena budaya positif ini sangat berdampak bagi pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan kita semuanya. Baiklah Bapak Ibu, kita langsung saja ke acaranya. Kita mulai. Kenapa kita harus belajar tentang budaya positif? Yang pertama, karena memang tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, mungkin kita tahu pendidikan itu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya. Hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Mungkin kita sudah tahu tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara ini. Nah, pendidikan atau sekolah ini diibaratkan menurut Ki Hajar Dewantara kan ibarat lahan. Jadi kita ini sebagai guru kan ibarat petani, dan siswa kita, murid-murid kita itu ibarat bibit-bibit benih-benih. Nah, bagaimana seorang petani bisa memastikan benih yang dititipkan di lahan kita itu bisa tumbuh dengan subur? Kita sebagai petani tidak bisa mengubah benih, misalnya benih padi kita ubah menjadi jagung, itu tidak bisa. Yang bisa kita lakukan adalah memastikan bahwa benih padi yang dititipkan dari kita pupuk dengan baik, kemudian kita kondisikan tanahnya dengan baik sehingga bisa tumbuh subur, dan menghasilkan sesuai dengan yang kita harapkan. Jadi, itulah fungsi dari kita sebenarnya sebagai seorang pendidik, yaitu sebagai penuntun tumbuh dan berkembangnya anak didik kita. Jadi ini ada kaitannya dengan budaya positif. Agar padi itu tadi bisa tumbuh dengan baik, agar murid-murid kita bisa tumbuh dengan baik, tentulah diperlukan dalam kondisi yang positif. Nah, budaya positif itu apa sih sebenarnya? Budaya positif itu adalah nilai-nilai, keyakinan-keyakinan, dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid. Dan tujuannya agar mereka bisa menjadi pribadi yang positif sesuai dengan profil belajar Pancasila. Jadi dengan adanya budaya positif, kita berharap semoga nanti anak-anak kita tumbuh sesuai dengan tujuan mereka, kodrat mereka, kemudian menjadi manusia merdeka. Nah, Bapak Ibu, dalam materi kita ke depan ini ada 7 konsep mungkin yang nanti akan kita bahas. Yang pertama tentang perubahan paradigma disiplin positif dari nilai kebajikan, kemudian kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, keyakinan kelas, posisi kontrol guru, segitiga restitusi. Nah, mungkin ini Bapak Ibu mungkin sudah pernah dengar atau sudah pernah belajar sebelumnya.
belajar ini dalam waktu lebih kurang 2 minggu. Tetapi untuk kesempatan ini saya akan carikan dalam waktu mungkin kurang lebih 1 jam apa sih tentang budaya positif ini. Nah, sehingga insya Allah nanti mudah-mudahan bisa kita terapkan di sekolah kita, sehingga sekolah kita itu bisa menjadi tempat yang menjadi tempat yang bisa untuk mendukung tumbuh kembangnya anak didik kita. Nah, yang pertama perubahan paradigma belajar. Membangun budaya positif, sekolah dapat menyediakan lingkungan yang positif, aman, nyaman, agar siswa mampu berpikir, bertindak, dan menciptakan dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Jadi, bagaimana kita membangun budaya positif agar anak kita bisa merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Jadi itu mungkin paradigma yang kita anut. Nah, sekarang sebelum kita masuk ke tentang budaya positif lebih dalam lagi, sekarang misalnya misalnya santri dan Bu Santri dan Bu Sri misalnya. Bu Santri punya sesuatu yang berharga di dalam genggamannya. Nah, Bu Sri coba dengan segala cara agar Bu Santri bisa membuka genggaman tangannya tadi, bisa mengambil barang yang ada di Bu Santri tadi. Boleh menggunakan berbagai macam cara, atau boleh juga disogok atau dirayu, atau boleh juga mungkin terserah Bu Sri bagaimana caranya. Nah, coba kita praktekkan ini coba Bu Santri. Kira-kira digenggamkan tangannya Bu Santri. Nah, Bu Sri coba kira-kira bisa berhasil nggak Bu Sri kira-kira? Coba Bu Sri. Boleh dirayu atau pokoknya Bu Sri gunakan trik-trik Bu Sri yang terbaik lah supaya Bu Santri berhasil membuka genggamannya. Ayo Bu Sri, pasti bisa. Boleh diusahakan secara fisik atau rayuan, atau boleh sogokan. Nanti kalau kasih waktu 5 detik lagi ya, berhasil nggak atau tidak gitu ya? Berhasil ternyata Ibu ya. Berhasil. Nah, pertanyaannya tadi Bu Sri berhasil membuka genggaman Bu Santri. Kenapa Bu Sri berhasil membuka genggaman Bu Santri? Coba Bapak Ibu. Ada yang bisa menjawab? Kira-kira menurut Bapak Ibu kenapa Bu Sri berhasil membuka genggaman Bu Santri? Atau Bu Santri dan Bu Sri sendirilah yang menjawab? Mungkin yang bisa merasakan kenapa Bu Sri tadi berhasil membuka genggaman Bu Santri? Atau kenapa Bu Santri bisa terbuka genggaman tangannya? Karena dirayu baik-baik tadi, jadi Bu Sri membuka tangannya. Pertanyaannya, yang memegang kendali di sini Bu Sri atau Bu Santri? Yang memegang kendali untuk membuka dan menutup tangannya Bu Sri atau Bu Santri? Bu Santri. Andaikan Bu Santri tidak membuka tangannya, kira-kira terbuka tidak tangannya? Tidak. Andaikan misalnya segala cara dilakukan oleh Bu Sri untuk membuka genggaman tangan Bu Santri tadi, tapi Bu Santrinya tidak mau, apakah akan terbuka atau tidak? Jadi kontrolnya sekarang di siapa? Bu Santri. Tadi Bu Santri kenapa bisa terbuka? Karena Bu Santri membukakan Bu Sri. Karena Bu Santri membukakan Bu Sri. Nah, begitu juga kita. Kenapa kita? Nah, itu ada kaitannya dengan kontrol. Ini kaitannya dengan persepsi kita. Kita biasanya persepsi bahwa guru bisa mengontrol murid. Ya, apa benar? Ini sebenarnya hanya di ilusi kita. Apakah benar itu ilusi? Coba kita lihat. Kita misal anak aja bertengkar misalnya, kita bilang, ayo silakan bermaaf
Tidak juga sebenarnya. Kenapa efektif ya? Karena anak itu mau dikuatkan. Jadi penguatan positif itu tidak semua untuk semua anak berhasil. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Nah itu hanya ilusi kita juga. Nah itu biasanya yang kita pikirkan. Kalau kita kasih kritikan, kita bikin rasa bersalah, kita bisa mengontrol anak itu. Nah itu sebenarnya hanya ilusi kita saja sebenarnya. Kemudian itu konsepsi kita. Kemudian yang kedua, bahwa kita sebagai orang dewasa mungkin kita berhak memaksa. Mungkin kita sebagai orang tua juga kita di rumah. Sebagai orang tua kita berhak memaksa anak kita. Sebenarnya itu ilusi saja sebenarnya. Kenapa? Anak kita dipaksa itu karena kadang-kadang dia mau. Ya kadang mau karena itu, karena dia mau melakukannya, kadang nggak berhasil kan? Nggak efektif. Jadi sebenarnya itu hanyalah ilusi sebenarnya. Jadi itu distorsi dengan tentang teori kontrol yang selama ini kita lakukan. Mungkin saya pun juga begitu di rumah, di sekolah pun sering menerapkan hal itu. Padahal itu sebenarnya mungkin ada yang mungkin lebih efektif. Nah, kita sekarang berubah paradigma dari stimulus respon menjadi kontrol. Realitasnya bahwa kebutuhan kita itu berbeda. Jadi kita menganggap anak kita butuh itu, padahal kebutuhan anak dan kita itu berbeda. Kemudian setiap orang punya gambaran mereka sendiri. Jadi kita punya gambaran berbeda-beda. Anak didik kita punya gambaran berbeda dengan kita. Kemudian kita harus berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Nah, kalau dulu kita mencoba mengubah orang lain agar pandangannya sama dengan kita, nah sekarang kita harus ubah bahwa kita berusaha memahami pandangan orang lain. Semua orang punya pandangan berbeda. Jadi berubah paradigma itu. Semua perilaku manusia mempunyai tujuan. Kalau kita dulu menganggap bahwa perilaku buruk tidak sebagai suatu kesalahan yang buruk, pasti salah. Padahal orang melakukan itu pasti ada tujuannya. Nah, itu teori kontrol. Nah, kalau dulu kita menganggap orang lain bisa mengontrol saya. Nah, kalau di teori kontrol hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain. Kalau di teori kontrol kita tidak bisa mengontrol orang lain. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Kemudian berpikirnya menang-menang. Kalau dulu model berpikirnya menang kalah. Ada yang merasa salah, ada yang merasa tersakiti. Nah, kalau sekarang enggak. Kalau dari teori kontrol kita berharap metodenya menang-menang, tidak ada yang merasa lebih menang dari yang lain. Nah, kita ubah paradigma itu dari dulu stimulus respon menjadi teori kontrol. Ini dasar berpikirnya. Nah, apa sih disiplin positif? Nah, kita masuk ke materi yang kedua, disiplin positif. Ini kaitannya dengan budaya positif tadi, Bapak Ibu. Nah, sudah capek kira-kira Bapak Ibu? Belum, masih bisa kita lanjutkan ya. Nanti kalau kira-kira sudah capek nanti kita akhiri sedikit aja ya. Oke, disiplin positif ini kaitannya dengan budaya positif. Kalau kita dengar kata disiplin biasanya apa yang teringat di benak kita biasanya? Peraturan. Apa, Bu? Tata tertib. Berarti erat kaitan dengan sesuatu yang tidak mengenakan lah gitu ya. Kalau saya mau masukkan anak saya ke sekolah itu karena sekolah itu disiplin, pasti kita melihat itu banyak peraturannya, banyak tata tertibnya. Pasti itu yang terpikir dengan kita bahwa disiplin itu sesuatu yang tidak mengenakan lah bagi orang yang melaksanakan. Kita masuk ke dalam bank saja misalnya, kalau di situ banyak peraturan itu sesuatu yang tidak mengenakan di pikiran kita gitu ya. Nah, itu yang terpikir di benak kita. Nah, sekarang disiplin positif itu apa sih? Disiplin itu, kata Daim, menyatakan bahwa arti dari kata disiplin itu berasal dari bahasa Latin yang artinya belajar. Disiplin juga berasal dari kata-kata sama dengan disiplin atau murid atau pengikut. Untuk menjadi seorang murid atau pengikut, seorang harus paham betul alasan mengapa mereka mengikuti suatu aliran atau ajaran tertentu, sehingga motivasi yang terbangun adalah motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Nah, ini menurut Daim. Jadi disiplin itu adalah kemampuan memerintah diri sendiri dalam mengontrol untuk menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai dengan penuh tanggung jawab. Berarti disiplin itu adalah memilih untuk mengontrol diri sendiri kemudian mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai.
Nilai-nilai itu apa? Nilai-nilai yang kita hargai itu apa? Misalnya apa namanya? Misalnya kalau kita di sekolah misalnya profil belajar Pancasila, misalnya apa dinilai di sana? Di profil beriman dan bertakwa, seperti nilai-nilai seperti itu. Jadi apa dengan nilai-nilai yang kita hargai dengan penuh tanggung jawab. Nah, itu makna disiplin. Jadi kita bisa orang yang bisa disiplin itu adalah orang yang bisa mengontrol dirinya dengan penuh tanggung jawab. Dia melakukan itu karena nilai-nilai yang dia hargai. Jadi dia memilih melakukan itu karena nilai-nilai itu memang dia dihargai, bukan karena paksaan orang lain seperti itu ya Bapak. Nah, nilai-nilai itu adalah nilai-nilai kebajikan. Ini contoh nilai-nilai kebajikan mungkin yang ada banyak nilai-nilai kebajikan yang ada. Mungkin di agama kita juga ada banyak nilai-nilai kebajikan. Nah, saya ambil aja mungkin misalnya dari Ibu itu ada misalnya sikap murid. Kalau menurut nilai kebajikan ada toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias. Nah, ini nilai-nilai kebajikan yang kita hargai misalnya gitu. Nah, kalau di sekolah, kalau di pendidikan kita nilai-nilai mungkin yang kita harapkan ada dalam diri anak kita adalah profil pelajar Pancasila. Seperti apa? Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, kemudian mandiri, berpikir kritis, kreatif, bergotong royong dan berkebinekaan global. Jadi itu yang kita harapkan ada pada murid-murid kita. Nah, sekarang kita masuk ke materi ketiga Bapak Ibu tentang kebutuhan dasar manusia. Nah, ini karena kita berkaitan dengan kebutuhan dasar manusia, mungkin saya akan penuhi dulu kebutuhan dasar. Ibu-ibu dulu silahkan dimakan dan diminum. Kemudian kita berdiri karena kebutuhan dasar manusia salah satunya adalah untuk berbahagia ya, mendapatkan kebahagiaan. Ayo Bapak Ibu coba berdiri dulu. Kita bahagia saja. Kebutuhan kita memenuhi kebutuhan dasar kita. Ya, kita sekarang bermain tepuk ya. Kalau misalnya saya bilang kanan, misal dari Ibu Ida ke sana kanan, sebelah sini kiri. Jadi kalau saya bilang ini tepuk langsung. Dua kali. Ini langsung. Ulang ya, Pak Ibu. Atau dua kali ya. Lang 1, 2, 3. Kanan ya Bapak. Nanti kalau kiri sini. Ulang. Kanan. Ayo, kita konsentrasi ya. Kita mulai. Kita udah tahu Bapak Ibu kalau gini tangannya berarti tepuk yang sebelah kanan. Kalau yang sini berarti tepuk Bapak Ibu yang sebelah kiri. Sekarang kita lihat instruksinya cepat-cepat ya. 1, 2, 3. Ayo, 1, 2, 3. Ulang. Kalau gini berarti sekali tepuknya. Kalau ini berarti dua kali ya. Kalau ini sekali. Kalau ini dua kali. Gitu Bapak Ibu. Jadi sesuai dengan anggukan tangannya. Ini berarti 2 kali, ini sekali. Ulang. 1, 2, 3. Sekali. Ulang lagi. Ulang lagi ya, sampai kompak. 1, 2, 3. Kegiatan ini tadi kira-kira apa sih yang bisa bisa dilihat dari kegiatan kita berlangsung tadi? Kira-kira gimana? Coba ya. Gimana? Terima kasih Bu Beni. Dengan adanya SDK tadi, kami merasa senang sekali. Berarti kebetulan kesenangan kami terpenuhi sepertinya kami bahagia karena mereka kemudian menambah semangat dan konsentrasi kami. Terima kasih Bu ya sudah. Jadi kalau menurut Bu ya begitu. Ada lagi mungkin ada pesan lagi dari
coba kita lihat tadi, nada tumpukan itu akan bagus kalau kita semuanya bertepuk dengan kompak. Jadi enak dengarnya kalau kompak. Tadi pertama kali kita kompak kan bukan. Nah, ketika sudah mulai kompak bagus artinya. Artinya apa? Itu juga dengan disiplin positif ini Bapak Ibu. Jadi kita tidak bisa sendiri-sendiri saja melakukan disiplin positif di sekolah, kita tidak bisa. Ini harus kita lakukan secara berkolaborasi seperti tepukan tangan kita tadi. Dia akan menghasilkan nada yang indah kalau kita lakukan dengan kompak bersama-sama sesuai dengan instruksi tadi. Tapi kalau kita lakukan sendiri-sendiri, nanti ibu si A sudah lakukan, si bunda, kemudian ibu ini lakukan, ini enggak. Jadi apa yang terjadi tidak akan terjadi positif di sekolah kita. Jadi mungkin itu. Nah, ini berkaitan dengan kebutuhan dasar. Nah, kita lanjutkan Bapak Ibu. Nah, ada 5 kebutuhan dasar manusia, mungkin Bapak Ibu sudah tahu. Salah satunya itu tadi untuk kesenangan. Jadi kita untuk kesenangan kita adakan SDG supaya Bapak Ibu juga senang. Yang pertama bertahan hidup. Bertahan hidup ini berkaitan dengan makan, minum. Anak dia perlu pikirkan. Anak itu dalam keadaan banjir gimana dia sekolah? Pasti dia banjir, kemudian dia harus sekolah, dia harus memilih bagaimana ya terus menghindari banjir. Dia harus bertahan supaya dia tidak hanyut di air. Nah, ini adalah konsep bertahan. Bertahan hidup adalah dasar kebutuhan dasarnya, dia harus memenuhi kebutuhan dasarnya untuk bertahan hidup. Ada anjing di situ. Apakah kita akan diam saja? Dan sebagai manusia mungkin untuk bertahan kita yang lari gitu. Jadi itu adalah kebutuhan dasar. Makan, minum, apa itu masuk kebutuhan dasar. Kemudian ada pengasahan, ada kesenangan, kebebasan, kasih sayang, dan rasa diterima. Nah, ini merupakan kebutuhan 5 kebutuhan dasar yang harus kita tahu. Nah, kebutuhan dasar yang pertama bertahan hidup. Kebutuhan dasar ini bersifat fisiologis yang bertahan hidup, misalnya kesehatan cuma makan. Kebutuhan biologis sebagai bagian dari proses produksi, ini adalah kebutuhan bertahan hidup. Kebutuhan untuk bebas, ini adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan, mampu mengendalikan arah hidup. Kita ingin bebas menentukan arah hidup kita. Anak perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba, tidak terlalu terpengaruh oleh orang lain dan senang mencoba hal-hal baru dan menarik. Ini adalah kebutuhan kebebasan. Kemudian ada kebutuhan kesenangan. Untuk mencari kesenangan bermain, kemudian tertawa, bayangkan hidup tanpa kenikmatan apapun pasti sangat menyedihkan ya. Kalau kita tanpa tertawa, tanpa bermain, mungkin sangat menyedihkanlah hidup kita. Anak-anak dengan kebutuhan dasar kesenangan yang tinggi biasanya ingin menikmati apa yang dilakukannya. Mereka juga bisa berkonsentrasi tinggi saat mengerjakan hal yang disenangi. Mereka suka bermain dan suka mengoleksi barang, suka berkurang, suka melucu, juga mengemaskan. Bahkan saat mereka bertingkah laku buruk, mereka masih terlihat lucu. Nah, ini kebutuhan kesenangan. Jadi kebutuhan yang ketiga. Kebutuhan berikutnya adalah kebutuhan disayang dan diterima. Nah, meliputi kebutuhan akan hubungan, koneksi sosial. Nah, diterima oleh kawan-kawan di sekolah misalnya, ini salah satu juga kebutuhan. Kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari kelompok. Kemudian ini meliputi keinginan untuk tetap terhubung dengan orang lain, seperti bekerja, teman bekerja, dengan binatang peliharaan dan kelompok di mana kita bergabung. Jadi ini kebutuhan sayang dan diterima. Kemudian terakhir kebutuhan penguasaan. Ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai suatu, menjadi kompeten, tampil. Mungkin kita, kenapa kita kita belajar karena kita ingin kompeten gitu. Jadi pengen aja kalau kita menguasai itu rasanya puas saja. Ada orang yang seperti itu mungkin itu merupakan kebutuhan penguasaan. Kita akan merasa memiliki harga diri kalau kita punya penguasaan misalnya. Nah, kebutuhan ini meliputi keinginan untuk dianggap berharga, bisa membuat perbedaan, bisa membuat mencapai kompeten, diakui, dihormati. Ini meliputi self-esteem dan keinginan untuk meninggalkan pengaruh bagi dimanapun berada. Nah, ini namanya kebutuhan penguasaan. Jadi itu 5 kebutuhan dasar yang ada di kita. Nah, coba Bapak Ibu ini ada kasus pertama. Saya Ibu Ena sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelas 2A. Telah datang padanya dan mengeluh Doni yang seringkali minta bekal makan siang mereka dengan makan siang mereka dengan paksa.
Menurut Bapak Ibu kira-kira apa alasan Doni melakukan hal tersebut? Ada yang memecahkan kasus pertama. Jika Bapak Ibu jadi Ibu Ambar, apa yang Bapak Ibu lakukan? Bu Ena tadi ya, ada Bu Ambar. Bu Ambar ya? Bu Ambar. Jadi apa yang akan dilakukan? Mungkin Bapak Ibu sudah banyak pengalamannya. Nah, apa biasanya kita lakukan? Memanggil si Doni dan ditanyakan kepada dia apa alasannya, mengapa kok dia sering mengambil bekal kawan-kawannya, ada apa. Kemudian kira-kira menurut Ibu apa alasan Doni? Ya, mungkin bisa karena dia belum makan atau mungkin keseng, baik teman. Iya, jadi bagus sekali ya Bu ya, benar Bu. Berarti yang kita lakukan pertama mungkin kita panggil dulu ya Bu ya. Tanya. Tidak mau anak itu dipanggil, apalagi yang namanya anak-anak. Kalau kita menanya langsung, dia nggak akan tidak pasti diam saja. Kalau tidak akan seperti ini, lebih bagus itu kita dekati anak. Kita ketika pas makan, kita perhatikan bekalnya. Apakah dia ada membawa bekal? Kalau apakah tidak gitu kan? Jika tidak, baru kita dekati gitu. Tidak kita langsung memanggil anaknya. Kita cari dulu akan masalahnya di mana. Iya. Ada cara yang kita nampak dulu. Berarti hampir sama intinya kita cari akar masalahnya. Jadi akar masalah ini berkaitan tadi dengan lima kebutuhan dasarnya. Jadi kira-kira kebutuhan dasar apa sih yang ingin dia penuhi? Kenapa dia melakukan? Kan itu yang ingin gali ya, Bu. Ya, pasti kita lakukan itu dulu. Nah, sebagai guru mungkin kita lakukan itu. Tadi kelima kebutuhan dasar. Mungkin kira-kira apa jawabannya? Mungkin Doni bisa jadi karena tadi kata Ibu, mungkin dia tidak bawa bekal, diambil makanan kawan. Kalau dia tidak bawa bekal, berarti kebutuhan dasar apa yang dia perlukan waktu saat itu? Kebutuhan akan bertahan hidup kan? Karena dia perutnya perlu diisi, jadi dia mengambil soalnya. Tapi ternyata kita lihat dia bawa bekal juga, tetapi dia ambil dengan teman. Nah, kira-kira kebutuhan apa itu yang mungkin ingin dipenuhi oleh si Doni ini? Kesenangan. Mungkin kan kawannya sedih, dia lagi senang. Nah, mungkin ada banyak kesenangan. Nah, atau bisa jadi penguasaan mungkin Bu, Bapak Ibu. Ketika kalau dia hebat misalnya. Atau bisa jadi yang ini tadi apa namanya? Kasih sayang atau diterima. Dia ingin apa namanya? Mencari perhatian dari kawannya tadi. Jadi apa namanya? Jadi yang perlu kita lakukan memang harus kita gali dulu kebutuhan dasarnya itu apa yang ingin dia penuhi sehingga dia melakukan itu. Nah, baru mungkin kita melakukan tindakan sesuai dengan kebutuhan dasarnya. Nah, jadi murid kita juga mempunyai gambaran dunia berkualitas mereka sendiri. Dunia mereka yang indah menurut versi mereka itu ada, mereka punya sendiri. Nah, tentunya sebagai guru kita ingin masuk ke dalam dunia berkualitas mereka. Nah, kemudian nilai-nilai bermakna masuk ke dalam dunia berkualitas mereka, nilai-nilai kebajikan masuk ke sana. Kemudian kita meletakkan dirinya sendiri dengan individu yang positif dan dunia berkualitas karena mereka menghargai nilai-nilai kebajikan. Jadi anak-anak itu punya gambaran mereka sendiri. Jadi kita harap gambaran yang mereka punya itu gambaran positif. Jadi kita juga positif di gambaran mereka, kemudian nilai-nilai mereka pegang itu juga positif. Jadi makanya kita perlu melakukan hal-hal yang positif juga. Nah, tadi yang berkaitan dengan apa namanya 5 kebutuhan manusia, sekarang kita beralih ke motivasi perilaku manusia. Jadi ada alasan orang melakukan sesuatu itu karena dia ada motivasinya. Kenapa itu motivasinya? Ada 3. Secara umum itu ada 3. Motivasi adalah dukungan atau gerakan yang timbul dari kita untuk kita melakukan sesuatu. Nah, ada 3 motivasi. Yang pertama, biasanya kita melakukan itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi kita melakukan untuk tidak nyaman, kemudian untuk mendapatkan imbalan, penghargaan dari orang lain, atau untuk menjadi orang yang mereka ingin dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya. Nah, kita datang misalnya Bapak Ibu datang pagi-pagi ke sekolah. Ada yang datang pagi-pagi
karena untuk takut dengan kepala sekolah misalnya. Ada yang datang pagi-pagi karena berharap dipuji sama kawan misalnya, itu imbalan kan, dihargai oleh kawan. Ada yang datang pagi-pagi karena dia memang ibu itu merasa bahwa datang pagi itu merupakan keyakinan bahwa merupakan suatu yang prinsip itu, bahwa datang si pagi dengan tepat waktu itu prinsip. Nah nanti tiga alasan orang, motivasi orang melakukan sesuatu itu. Boleh jadi karena takut, boleh jadi karena ada iming-imingnya, boleh jadi karena memang nilai yang kita percaya. Jadi kita melakukan itu karena memang kita yakin itu memang benar gitu, bukan karena iming-iming atau karena kita menghindari hukuman atau tidak nyaman. Nah mungkin Bapak Ibu sudah punya motivasi intrinsik. Saya rasa Bapak Ibu di sekolah kita sudah punya motivasi intrinsik yang bagus. Nah yang dua di atas ini itu namanya motivasi ekstrinsik. Motivasi yang datangnya dari luar, ini masih intrinsik. Jadi masih berharap karena takut ini, karena berharap ini, jadi masih ekstrinsik. Kalau saya sendiri mungkin masih banyak ekstrinsiknya. Mudah-mudahan kedepannya bisa bisa memotivasi intrinsik seperti itu. Jadi kita melakukan itu memang karena nilai-nilai yang kita percaya, yang kita yakini seperti itu. Nah sekarang Bapak Ibu, ini ada kasus lagi yang kedua. IPA kurang menguasai pelajaran matematika, sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung, dia lebih banyak diam atau menggambar di buku pelajaran. Pada saat guru matematikanya Pak Seno menanyakan pertanyaan, IPA menjadi gugup dan tak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi, serta tiba-tiba menjadi gagap pada saat berupaya menjawab. Seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku IPA yang bicara tergagap tersebut. Pak Seno saat itu membiarkan teman-teman IPA menertawakan IPA yang tergagap dan malu luar biasa, dan malahan minta IPA untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Seno. Kelas semakin gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat IPA di depan kelas memegang ujung hidungnya. Nah, kasus ini, apakah Bapak Ibu setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap IPA? Mengapa? Kemudian menurut Bapak Ibu tindakan Pak Seno terhadap IPA adalah sebuah hukuman atau konsekuensi? Mengapa? Nah, ini pertanyaan lagi, kasus lagi. Ayo Bapak Ibu, yang pertama jawaban yang pertama dulu. Siapa Bapak Ibu yang mau menjawab? Ayo Bu, ya. Melihat kasus tadi, kalau kita menurut saya berprinsip sebagai seorang guru, seandainya kalau ada anak melakukan hal seperti itu, tentunya bukan dipermalukan, nanti intinya kan anak itu dipermalukan di depan teman-temannya. Seharusnya anak itu dicari solusi bagaimana, dan keduanya jangan sampai anak itu dipermalukan di depan anak menjadi harga diri anak itu sendiri. Berarti Ibu tidak setuju karena menyangkut harga diri anak itu sendiri. Berarti ya. Mental juga, mental anak juga. Mental anak juga, ya. Jadi terima kasih Bu Ida. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu siapa yang menjawab kira-kira? Menurut Bapak Ibu tindakan Pak Seno terhadap nikah itu hukuman atau konsekuensi? Mengapa? Kira-kira hukuman atau kalau langsung itu hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Nah, Konsekuensinya apa? Sudah dibuat aturan, kemudian karena dia aturan, apa konsekuensinya? iya, mungkin gitu. Ya, berarti yang dilakukan Pak Seno apakah sudah ada aturannya sebelumnya? Tiba-tiba dia ditunjuk seperti itu. Kira-kira ada aturan menunjuk anak seperti itu, kita bikin peraturan kira-kira? Ada nggak kira-kira Bapak Ibu yang membuat peraturan? Mungkin tidak ada. Berarti bukan konsekuensi dulu ya. Berarti kita sepakat itu adalah hukuman. Ya, karena tiba-tiba. Nah, sekarang kita lihat. Ini tadi mungkin masih bingung, nah apa sih beda hukuman dengan konsekuensi? Nah, kita cek sini. Hukuman itu tidak terencana. Tiba-tiba dia Bapakku tunjuk. Nah, makanya tadi Pak Seno itu hukuman berarti ya. Kalau konsekuensi
sesuai peraturan. Kemudian murid tidak tahu apa, kalau hukuman murid tidak tahu apa yang akan terjadi. Bersifat satu arah, berupa hukuman fisik biasanya dan psikis biasanya. Dan mentalnya kata Bu Ida tadi ya, langsung ke mentalnya kena. Jadi fisik dan psikisnya kena. Nah kalau konsekuensi dia terencana gitu. Disepakati sesuai peraturan, murid tetap dibuat tidak nyaman, tapi tetap tidak nyaman juga gitu. Tapi sikap guru selalu sikap guru yang monitor karena ada apa tadi hukuman apanya, konsekuensinya ya guru harus monitor apa yang dilakukan apa tidak oleh muridnya. Nah ada istilah yang juga nanti ada revolusi. Nah revolusi ini kita akan bahas lagi nanti selanjutnya. Jadi yang lakukan Pak Seno tadi adalah hukuman karena tidak terencana tiba-tiba aja ada ya, dan itu memang kena fisik dan psikis anaknya. Nah, yuk, berarti kira-kira Bapak Ibu sudah tahu belum beda hukuman dengan konsekuensi? Sudah tahu ya Bapak Ibu ya? Ya, berarti kalau kita nih, kalau lari keliling lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah itu hukuman konsekuensi. Hukuman. Membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Dia mencoret di meja tulis, kemudian dia membersihkannya. Konsekuensi. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimatnya saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Saya tidak akan terlambat lagi tulisannya karena terlambat ke sekolah. Konsekuensi. Ya, berarti ada 2 gap ya, ada hukuman konsekuensi. Oke, murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan sekolah. Kalau hukuman ada khususnya, kita lihat nanti. Berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena ngobrol dengan teman. Banyak ngobrol di kelas, jemur aja di lapangan basket. Nah kita lihat, nah ini jawabannya Bu. Nanti lagi berarti hukuman, berjemur hukuman, bersihkan coretan konsekuensi, mencatat konsekuensi, tanya kaki hukuman. Bertanya kaki karena saya tidak punya sepatu warna hitam itu hukuman karena kena fisik anak itu jadinya. Jadi hukuman itu maksudnya. Jadi itu jawabannya Bapak Ibu. Jadi kita bisa bedakan ya, hukuman itu biasanya ke fisik anak itu lebih ke fisik gitu. Kemudian tiba-tiba ya. Nah, sebelum tadi kita sudah bahas hukuman, sekarang kita beralih lagi ke materi berikutnya, keyakinan kelas. Nah ini udah banyak yang kita bahas gitu ya. Keyakinan kelas mengapa tidak peraturan kelas kira-kira? Nah ini munculnya dari Karena munculnya dari siswa. Kalau peraturan yang kita buat bersama itu muncul dari siswa. Kalau peraturan khusus saja ya. Oh ya, ya. Jadi keyakinan kelas itu munculnya dari siswa, ya benar. Dari peraturan kelas juga kadang juga muncul dari siswa juga. Jadi kenapa bukan peraturan yang kita pakai? Oke, kita bahas. bahasanya lebih bagus ya. Ya benar. Bahasanya lebih bagus keyakinan. Nah, kita lihat mengapa kita memiliki peraturan tentang menggunakan masker dan mencuci tangan saat waktu COVID kemarin. Kemungkinan jawaban kita adalah karena kesehatan itu keselamatan kita. Nah, nilai-nilai keselamatan atau kesehatan ini disebut dengan suatu keyakinan, yaitu nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Orang manapun yakin bahwa kita pakai masker ya karena kesehatan, gitu. Bukan karena kita orang Sumbar atau orang apa enggak, gitu. Bukan karena kata orang Islam dan lain enggak, bukan. Jadi nilai-nilai karena itu nilai-nilai kebajikan yang diakui secara universal. Keyakinan akan memotivasi seseorang dari dalam. Seseorang akan lebih
bergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian aturan tertulis tanpa makna. Jadi yakin itu biasanya dari dalam. Jadi orang bergerak itu biasanya karena kita bergerak pakai masker tadi kan karena yakin, karena keselamatan, bukan karena peraturannya. Nah makanya kita di sekolah kita diharapkan membuat keyakinan bukan peraturan. Karena yang memotivasi itu biasanya karena kita yakin, itu dari dalam kita karena yakin, itu motivasi dari dalam, bukan karena peraturan tersebut. Jadi makanya kita memilih menggunakan keyakinan kelas dibandingkan peraturan kelas. Nah ini mungkin tahap-tahapnya Bapak Ibu. Yang pertama mungkin peraturan dulu, mungkin kita membuatkan, kemudian dari peraturan-peraturan yang lain kita ambil menjadi keyakinan. Nah keyakinan yang kita buat itu menjadi suatu disiplin positif, dan kemudian nanti kalau sudah diterapkan disiplin positif di sekolah menjadi suatu budaya positif. Jadi mulai dulu dari hal itu. Keyakinan kelas itu bersifat abstrak dan pernyataannya universal. Nah, itu pernyataannya artinya diterima dari dimanapun diterima. Dibuat dalam pernyataan positif, sedikit saja ada terjadi. Ingat, misalnya tadi itu, kalau tadi kan banyak gunakan masker ini. Tapi kalau di apa? Jaga kesehatan. Apa kesehatan? Apa namanya tadi? Untuk keselamatan misalnya gitu. Jadi keyakinan itu sedikit saja kalimatnya, panjang-panjang dan banyak perintahnya. Mudah diingat, sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Semua warga sekolah atau warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Nah ini namanya keyakinan, ini sifatnya keyakinan kelas. Tahapan membuatnya mungkin Bapak Ibu sudah praktek. Kira-kira sudah semuanya belum di kelas kita punya keyakinan kelas seperti ini. Nah diharapkan tahun ajaran depan, ajaran baru kita semuanya sudah punya masing-masing sekolah, masing-masing kelas kita sudah punya keyakinan kelasnya masing-masing. Jadi pertama kita warganya sekolahnya, tahap pertamanya bersurat pendapat tentang peraturan yang perlu. Jadi peraturan catat dulu peraturannya, kita minta peraturan dari anak siswa kita dulu, kemudian masukan para murid kita minta, kemudian dari masukan-masukan yang banyak tadi susun keyakinan kelas sesuai prosedur bentukan keyakinan, ganti kalimat-kalimat bentuk negatif menjadi positif. Misalnya negatifnya jangan berlari di kelas atau koridor, kalau itu jadi berjalan di kelas atau koridor berjalan. Tinjau kembali daftar surat pendapat yang sudah dicatat. Anda mungkin akan mendapati bahwa pernyataan yang tertulis di sana masih banyak yang berupa peraturan. Selanjutnya ajak warga sekolah atau murid untuk menemukan nilai kebajikan atau keyakinan yang dituju dari peraturan tersebut. Contoh, berjalan di kelas, dengarkan guru, datang tepat waktu, berada di bawah satu payung, yaitu keyakinan untuk saling menghormati, atau nilai kebajikan hormat. Keyakinan inilah yang dimasukkan dalam daftar buku disepakati. Kegiatan ini juga merupakan pendalaman pemahaman bentuk peraturan keyakinan sekolah atau kelas. Tinjau ulang keyakinan sekolah tadi tahap 6 secara bersama-sama. Kemudian banyak keyakinan sekolah kelas tidak terlalu banyak. Kita bisa berkisar antara 3 sampai 7 keyakinan. Bila terlalu banyak maka warga kelas akan sulit mengingatnya dan sulit untuk dijalankan. Kemudian setelah keyakinan kelas dibuat, maka semua warga kelas dipersilakan meninjau ulang dan menyetujui menandatangani keyakinan kelas tersebut termasuk guru dan semua warga murid. Keyakinan sekolah atau kelas selanjutnya bisa dilekatkan di dinding kelas di tempat yang mudah dilihat semua warga kelas. Nah, kira-kira bisa kita lakukan ini Bapak Ibu? Atau kita lakukan sekarang? Kita coba. Mari kita coba membuat keyakinan kelas. Kira-kira bisa kita buat? Ayo kita coba dulu. Kita buat keyakinan sekolah lah kira-kira. Sekolah kita udah punya keyakinan sekolah untuk guru dan siswa sekolahnya mungkin belum ada ya. Belum. Coba kita sebagai guru kita coba sekarang kita praktekkan membuat keyakinan keyakinan
kita kelas, anggap aja kita sekarang adalah siswa di satu kelas gitu. Kemudian kita bikin keyakinan, atau sebagai guru aja lah, kita sebagai guru di sekolah ini bikin keyakinan apa yang perlu kita sepakati bersama-sama di sekolah lah ya. Mungkin nanti sama dengan komitmen Mbak. komitmen mungkin sama. Jadi nilai komitmen kan nilai yang kita yakini bersama dan kemudian kita terapkan nanti gitu ya. Nah itu juga sama. Jadi komitmen bersama. Tapi kalau keyakinan ini kan katanya mungkin positif mungkin kan bedanya. Nah Bapak Ibu mungkin boleh membuat satu kira-kira masing-masing keyakinan peraturan atau keyakinan apa yang kira-kira kita masukkan sebagai seorang guru aja lah Bapak Ibu. Nanti kalau Bapak Ibu di kelas Ibu praktekkan sebagai seorang untuk warga sekolah. Kalau sekarang kalau membantu bersama satu masing-masing orang satu keyakinan atau peraturan pokoknya apa yang kira-kira mau kita lakukan di sekolah kita supaya sekolah kita baik. Ini bukan di kelas ya Bapak Ibu. Nanti kalau Bapak Ibu di kelas Bapak Ibu coba untuk siswa kita. Nah sekarang yang untuk kita sebagai guru. Kita sebagai guru. Sebagai guru ya sekarang bukan sebagai siswa. Anggap aja kita sekarang memang sebagai guru. Kalau nanti di kelas nanti siswa kita ini sebagai seorang siswa. Jadi biar besok kita bisa langsung coba di kelas kita. Ayo Bapak Ibu kita tulis Di sekolah apa kita di dalam kelas dengan siswa? Di sekolah. di sekolah sebagai seorang guru di sekolah. Sebagai orang guru di sekolah. Kalau siswa nanti di kelas sebagai seorang siswa di kelas. Nah kalau kita nih sekarang sebagai seorang guru di sekolah. Kalau Bapak Ibu sudah selesai boleh ditempel di sana namanya dia bergerak ya. Kalau sudah selesai apa yang dibikin apa sih? Ya. Keyakinan apa yang kira-kira mau kita masukkan di sekolah kita? Sudah ya. Misalnya datang tepat waktu, menghargai atau pokoknya apa yang kita ingin lakukan sebagai seorang guru yang kita harapkan dari sini ada di sekolah. Nanti Bapak Ibu juga bisa mencobakan ini di kelasnya, bagian dulu mungkin saya rasa mungkin bagian sudah ada. Nah akan mungkin lebih menarik mungkin bagi anak-anak. Nanti kalau misalnya kita berikan sedikit seperti ini kan nanti dia bisa dia nulis langsung. Ya, di sekolah aku nama Indah. supaya kita aman, teratur, enak. Apa kira-kira aturannya perlu ditambahkan atau keyakinan seperti ini? Saling ada menghargai. Boleh, ditulis Mas. Aku titip. Semakin banyak semakin mantap Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dipersilakan kepada seluruh peserta didik silakan untuk menunjukkan suara. Dengan berarti untuk sehingga audit silakan berkumpul menunjukkan suara secara segera. Nah, kita lihat setelah setelah kita lanjut ke langkah kedua. Tadi kan pertama mempersilakan warga sekolah atau murid di sekolah atau kelas untuk bersurat pendapat. Peraturan perlu disepakati. Berarti kita sudah melakukan tahap pertama ya, Ibu ya. Kemudian kita catat masukannya sudah dibikin. Kemudian susunlah keyakinan sesuai dengan figur yang dilakukan di area kelas. Kita lihat kalau masih ada kalimat negatif menjadi kita ubah menjadi positif. Mungkin karena Bu Sri yang terakhir, mungkin Bu Sri coba dilihat kira-kira masih ada
kalimat negatifnya kira-kira Bu Sri? Apa saja isinya Bu Sri? Datang tepat waktu, selalu gembira, Datang tepat waktu, selalu gembira. usahakan jangan datang terlambat. Usahakan jangan datang terlambat. Masih ada kalimat negatifnya kan Bapak Ibu? Kita ganti, tidak apa-apa itu. Berarti nanti kalau ada anak kita yang itu, kita ganti kira-kira kalimat positifnya apa? Usahakan selalu gembira, usahakan jangan datang terlambat. Diganti dengan apa kira-kira? Datang tepat waktu berarti sama. Yang gembira tadi usahakan Selalu gembira. selalu gembira. Berarti sudah ada kalimat positif. Lanjut Bu Sri. Menghargai setiap pendapat yang ada. Menghargai sudah kalimat positif ya Pak Ibu ya. Kita Datang tepat waktu, tidak membeda-bedakan murid. tidak membeda-bedakan murid itu kalimat positif atau negatif masih Bapak Ibu? Kita ganti dengan apa Bapak Ibu kira-kira? Menghormati, menyamakan murid. Jadi kalimat apa paling kira-kira yang cocok? Saling menghargai. Mungkin saling menghargai atau saling menghormati. Saling menghormati itu bukan hanya dengan guru saja, mungkin dengan siswa juga mungkin. Kemudian kan apalagi Tidak membeda-bedakan siswa, selalu ramah. selalu ramah ya, sudah nggak positif. Tidak membeda-bedakan siswa. Tidak membeda-bedakan siswa. Tadi yang pertama tadi ya. Berarti apa kalimat positifnya kita ganti tadi? Kalau bahasa simpelnya atau menghargai siswa atau menghormati siswa. Kita juga perlu menghormati siswa juga. Bukan guru saja perlu dihormati, siswa juga. Sebagai makhluk dia juga perlu dihormati. Selalu dalam keadaan rapi, Ya, dalam keadaan rapi, ramah lingkungan, ramah lingkungan, saling sapa, senyum. saling sapa, senyum. Berarti apa itu? Nah, nanti kita ajar, kita kelompokkan tadi ini, Pak Ibu. Apalagi Bu Sri? Ada Salat berjamaah bersama siswa di aula. sholat berjamaah bersama siswa di aula. Itu sudah kalimat positif ya. Saling menghargai antara satu dan yang lain. Jangan ada perasaan negatif. Jangan ada merasa hebat. Berarti mau saling menghormati juga sama ya. Jangannya kita ganti dengan kalimat positif ini. Sapa, salam dengan kalimat motivasi. Sapa salam dengan kalimat motivasi. Sapa salam motivasi. Nah, nanti berarti kita sudah lakukan tadi langkah ketiga. Terima kasih Bu Sri. Kita sudah melakukan langkah ketiga tadi. Tidak kita ulang kalimat negatif jadi kalimat positif. Kemudian yang keempat kita lakukan, kita tinjau surat pendapatan yang sama. Tadi kan kita dibacakan Bu Sri tadi banyak yang sama mungkin kira-kira begitu ya. Nah, nanti yang sama itu kita kelompokkan menjadi satu. Misalnya tadi apa tadi? Ya, misalnya tadi yang dengan murid tadi tidak membeda-bedakan murid tadi, mungkin dengan menghargai gitu kan. Jadi yang banyak tadi yang menghargai mungkin yang poinnya, jadi yang sama kita kelompokkan menjadi satu, saling menghargai. Kemudian tadi yang sholat mungkin kita ganti dengan kalimat keyakinannya mungkin apa Bapak Ibu? Beriman, bertakwa, mungkin kepada Tuhan Yang Maha Esa, atau menjalankan ibadah, menjalankan ibadah dengan baik misalnya. Kita ganti mungkin katanya seperti itu. Nah, jadi yang satu payung kita kelompokkan. Jadi nanti di kelas kita lakukan itu juga, yang satu payung kita kelompokkan. Misalnya tadi menjalankan ibadah dengan baik, kemudian saling menghormati, kemudian ya itu mungkin poin yang tadi kita dapatkan. Nah, dari itu kita tinjau ulang kira-kira
Oke, sudah kita lanjutkan. Berarti, keyakinan kita sebagai guru sudah selesai. Berarti nanti setelah kita anggap sudah selesai, baru kita tanda tangani secara bersama-sama bentuk komitmen kita bahwa kita akan melaksanakannya di kelas misalnya. Kemudian ditempelkan di dinding. Nah, usahakan dengan bentuk-bentuk yang menarik sehingga anak kita juga menarik untuk membacanya, kemudian untuk ingat terus. Jadi jangan terlalu banyak keyakinannya tadi. Jadi mungkin kira-kira seperti itu juga nanti yang dilakukan Bapak Ibu di kelas nanti. Mungkin sudah banyak yang sudah melakukannya. Bagi yang belum, semoga nanti Bapak Ibu wali kelas ya terutama garda terdepan yang mengingatkan untuk harus wajib wali kelas membuat keyakinan kelas di awal tahun ajaran baru. Oke, sekarang kita masuk ke posisi kontrolnya. Tadi keyakinan kelas sudah, sekarang kita masuk ke posisi kontrol. Ada 5 posisi kontrol guru. Yang pertama sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, kemudian sebagai teman, sebagai penantang, dan terakhir sebagai manajer. Nah, kira-kira kita sudah berada di mana? Kita lihat dulu. Dari 5 posisi kontrol ini, kira-kira kita yang mana sih? Nah, kita lihat. Saya juga masih banyak nih posisi saya yang masih belum jelas gitu ya. Yang pertama sebagai penghukum. Biasanya penghukum kan ada suara yang tinggi, bahasa tubuhnya, mata melotot, jari menunjuk-nunjuk, kemudian berarti terlambat lagi, pasti terlambat lagi. Lalu datang terlambat. Kapan bisa datang tepat waktu? Misalnya, tanyakan kepada diri Anda, bagaimana perasaan murid bila guru berbicara seperti itu pada saat murid datang terlambat? Hasil, apa yang hasilnya kalau kita posisinya penghukum? Kemungkinan murid marah, mendendam, atau bersifat agresif mungkin. Bisa jadi sesudah kembali duduk, murid tersebut akan mencoret-coret bukunya atau meja tulisnya. Lebih buruk lagi pulang sekolah, murid lihat motor kita mungkin ditempetinnya gitu kan. Akan menggores-gores atau dengan paku apa gitu. Artinya ada rasa dendam di murid kita gara-gara sifat penghukum kita tadi. Nah, ini biasanya kira-kira kita di sini nggak ada Bapak Ibu? Ada kita di sini. Saya kadang-kadang juga ada juga di sini. Kita masih di posisi ini. Nah, sekarang kita lihat posisi kontrol yang kedua, pembuat rasa bersalah. Nada suara mengelas, halus, sedih, bahasa tubuh merapat pada anak lesu. Kamu ini bagaimana ya? Kamu sudah berjanji sama ibu? Tahu gimana? Kamu kemarin kan sudah janji, nah kasihan ibu, misalnya kan? Atau kasihan orang tuamu di rumahnya, dia sudah kerja sampai capek, gitu kan? Kita sering kan gitu Bapak Ibu, kira-kira? Saya mungkin sering mengatakan itu juga Bapak Ibu. Jadi saya juga sering gitu, kasihan orang tuamu, nah orang tuamu sendiri bekerja, bapakmu sudah ada lagi, nah kita mungkin pula itu kan, tapi nadanya halus, padahal itu maksudnya membuat dia sedih. Hasilnya apa? Hasilnya murid akan merasa bersalah, merasa telah mengecewakan ibu bapak gurunya, atau menjadi orang yang gagal, tidak sanggup membagikan orang lain. Kadang sikap seperti ini lebih berbahaya daripada sikap penghukum, karena emosi akan tertanam rapat di dalam murid dengan perasaan. Tidak seperti murid dalam dengan guru penghukum, di mana murid bisa menumpahkan amarahnya. Kalau ini biasanya dia amarahnya tidak bisa ditumpahkan biasanya. Nah, biasanya dia akan merasa bersalah atau sedih. Nah, ini posisi juga sering kita lakukan, dan saya sendiri pun juga sering melakukan ini. Ini posisi yang kedua, pembuat rasa bersalah. Kita kadang tambah senang tuh kalau anaknya nangis tuh rasanya wah kita berhasil hebat banget gitu. Ini posisi yang kadang kita sering lakukan ya. Kita sudah berhasil membuatnya nangis. Karena dia menangis berarti kita merasa ini sudah berhasil. Nah, ini berarti kita adalah guru yang membuat rasa bersalah. Yang ketiga, guru sebagai teman. Nah, nada suara akrab, jenaka, bercanda, bahasa tubuh merapat pada murid, mata senyum, jenaka. Gitu. Ayo lah, gitu, misalnya gitu.
Itu dampak positifnya. Tapi dampak negatifnya apa? Murid tergantung dengan guru itu jadinya. Bila ada masalah, dia merasa bisa mengandalkan guru tersebut untuk membantunya. Dengan guru lain mungkin belum tentu dia bisa berlaku yang sama gitu. Jadi guru tersebut jadi andalannya. Jadi ini akhirnya dia mengkotak-kotakkan guru juga jadinya gitu. Ini gurunya, ini guru yang bisa diandalkan, ini enggak, ini apa gitu. Jadi ini hasilnya ada dampak positifnya, tapi banyak juga dampak negatifnya. Jadi membuat sesuatu bila menyuruh adalah dia mau melakukan dalam guru yang dia senangi saja, karena dia guru tadi tidak punya teman. Jadi ini dampaknya hasil yang didapat. Kira-kira kita berada di posisi sini, Bapak Ibu? Ada mungkin? Mungkin kalau kita yang dulu anaknya cuma banggakan, tapi coba guru lain yang menyuruh, dia nggak mau. Kenapa? Karena kita sering memposisikan teman ke anak kita, ke murid kita. Tadi memangnya kalau kita yang dulu cepat amat anak kelaparan, tapi kalau guru yang lain ogah dia, karena kita sering memposisikan teman. Nah, sekarang posisi berikutnya, posisi pemantau. Nah, ada suara datar, bahasa tubuh formal. Ini biasanya saya duluan. Kamu tahu kan peraturannya? Ini biasanya dia mengungkit peraturan dan konsekuensinya apa. Tidak ada nggak ada sini-sini apa enggak. Jadi datar aja. Hasilnya apa? Ini misalnya gini, kamu terlambat 15 menit, apakah kamu tahu konsekuensi kalau terlambat? Nah, seperti itu. Kalau ya Pak, saya nanti kalau terlambat berarti saya harus mengganti di jam terakhir 15 menit lagi Pak. Ya, terus jalankan ya nanti. Jadi kita menindak anak berdasarkan peraturan-peraturan yang ada. Jadi kalau misalnya anak tidak pakai sepatu, kenapa kamu tidak pakai sepatu hitam? Kamu tahu kan konsekuensinya kalau nggak pakai sepatu hitam? Ya Pak, sepatunya akan ditangkap, misalnya seperti itu. Ya, ditangkap. Padahal anak tuh tidak kita tanya kenapa dia pakai sepatu hitam tadi. Mungkin ada alasannya. Nah, soalnya kalau guru pemantau tidak perlu alasan itu, yang diperlukannya hanyalah peraturan dan peraturan. Gitu. Dia hanya menjalankan peraturan. Jadi guru pemantau ini tidak menjalankan peraturan dengan baik biasanya. Nah, kira-kira kita berada di situ, kira-kira posisi mana kita? Hasilnya, murid paham konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah atau peraturan sekolah. Guru tidak menunjukkan suatu emosi yang berlebih menjadi marah atau membuat mereka merasa bersalah. Murid tetap dibuat tidak nyaman, yaitu dengan harus tinggal kelas pada waktu jam istirahat dan mengerjakan tugas. Guru tetap harus memantau murid pada saat mengerjakan tugas di jam istirahat karena murid tidak bisa ditinggal seorang diri. Jadi kalau memantau biasanya konsekuensi, guru juga harus mengawasi konsekuensi yang dilakukan tadi. Jadi misalnya kalau di sekolah kita apa peraturannya? Dan kalau terlambat anak untuk peraturan anak membersihkan lingkungan, membersihkan taman misalnya. Nah, sebagai pemantau kita tidak menanyakan misalnya kenapa dia terlambat ini, kita langsung aja udah kamu langsung bersihkan taman. Nah, sebagai pemantau kita harus cek anak tuh membersihkan atau tidak. Nah, itu kelemahan dari pemantau, kita harus standby mengawasi anak untuk membersihkan taman tadi karena memang ada peraturannya seperti itu. Nah, ini posisi sebagai pemantau. Posisi terakhir yaitu adalah posisi manajer, di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas masalahnya sendiri. Seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun memantau, dan dengan demikian bisa jadi di waktu tertentu kembali ke posisi tersebut bila diperlukan. Namun bila kita mengingat murid kita menjadi manusia yang merdeka, mandiri dan bertanggung jawab, maka kita perlu mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid kita sebagai manajer bagi dirinya sendiri. Di manajer, murid diajak untuk menganalisis kebutuhan dirinya sendiri maupun kebutuhan orang lain. Di sini penekanan bukan pada kemampuan membuat konsekuensi, namun dapat berkolaborasi dengan murid bagaimana memperbaiki kesalahan yang ada. Seorang manajer akan berkata apa yang kita yakini. Jadi kembali ke keyakinan kelas tadi. Makanya itu penting kita bikin keyakinan kelas kalau kita mau di posisi manajer. Nah, kira-kira kita sudah posisi mana Bapak Ibu? Kita lihat dulu kalau begitu. Ini ada video.
yang kita sering juga kita praktekkan ya. Kita lanjut ke ketiga. Apa ini nak? Ini posisi apa Bapak Ibu? Bagi yang tidak ada di sana, maka IPK kita akan memberikan. Ya, terima kasih atas Kira-kira posisi apa yang posisi teman? Kan? Jadi bercanda-canda apa gitu kan? Jadi posisi ini posisi teman. Nih berikutnya Bapak Ibu. Kita harus di sekolah jam 7. Iya betul. Sekarang sudah jam 7.20. Kalian juga tahu konsekuensinya jika melanggar tadi. Paham Bu? Saya harus tinggal kelas dan istirahat selama 20 menit. Iya benar. Konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30. Nah, ini langsung konsekuensi tanya peraturan ini kan siapa? Posisi ke pemantau tadi. Jadi kalau ditanya langsung peraturan apa? Nah, tahu nggak peraturannya apa? Aja kalau kita lakukan. Nah, ini posisi pemantau. Nah, kita lihat terakhir posisi manajer Bapak Ibu. Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa kalau sekolah. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin Bu. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Ibu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tinggal rumah menjaga alam saya Bu. Baik, kalau Naren punya pengalaman di rumah, ada orang yang tidak bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada orang selain Naren? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. baik, jadi Naren akan secara alami bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan Naren. Nah, ini kira-kira posisi manajer Bapak Ibu. Nah, dari posisi ini kira-kira dari Bapak Ibu mana yang hasilnya yang bagus untuk anak perkembangan anaknya mana? Yang manajer, kan? Jadi anak dendam ada karena dendam dengan anak kan nggak ada rasa sedih, ada rasa dendam, kemudian anak merasa misalnya terpecahkan, ada komunikasi dengan baik. Jadi misalnya kalau gini saya kecewa sekali dengan kamu, ini penerapan kamu. Kalau saya kecewa dengan kamu, ini kira-kira posisi apa? Manajer, pemantau, pemberasa bersalah, atau yang komandan, pemantau salah. Kalau yang ini kamu tidak pernah dengar lah, nah sekarang belum
penghukum ya, penghukum. Kira-kira bagaimana Bapak memperbaiki masalah ini? Ini manajer, teman atau manajer? Ayolah lakukan dari Bapak, ayolah lakukan dari Ibu. Ini teman, ayolah lakukan dengan Bapak. Nah, kira-kira posisi mana kita? Mana saya? Kalau saya sendiri mungkin masih sering posisi teman, kadang sering posisi pemantau. Nah, kemudian di depan kita bisa posisi sebagai manajer yang membantu perkembangan penuntut, karena memang kita tugas kita adalah penuntut. Nah, kita masuk ke segitiga restitusi Bapak Ibu, ini karena kaitannya dengan posisi manajer tadi. Posisi manajer itu menjalankan segitiga restitusi. Apa itu segitiga restitusi? Restitusi itu yaitu suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Jadi dilakukan dialog agar muridnya bisa dilatih untuk mandiri dan bertanggung jawab dengan apa yang dilakukannya. Nah, ada tahapnya, ada segitiga namanya. Yang pertama menstabilkan identitas dulu, kemudian validasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinannya. Ada itu 3 tahapannya. Yang tahapan pertama menstabilkan identitas. Itu prinsipnya membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Misalnya membuat salah itu wajar, nah, tidak ada manusia yang sempurna. Ibu Bapak juga pernah melakukan itu. Nah, itu kita anak kan lagi marah tuh, kita lakukan stabilkan dulu identitasnya sebelum kita melakukan tahap-tahap berikutnya. Misalnya Bapak tidak mencari siapa yang salah kok, misalnya. Nah, itu proses yang pertama. Kita stabilkan dulu ya, sedang mungkin dalam keadaan marah atau dalam keadaan sedih kita hadapi. Nah, kita stabilkan dulu identitasnya. Yang kedua, baru kita masuk ke tahap validasi tindakan yang salah. Ini prinsipnya bahwa setiap pelaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Jadi kita prinsipnya bahwa mereka pasti punya alasan untuk melakukannya. Kita kata-katanya mungkin yang timbul, mungkin kita bisa bilang kamu pasti punya alasan kenapa melakukan itu. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya, tapi tidak kamu lakukan. Kamu patut bangga karena kamu memiliki sesuatu yang kamu hargai, misalnya. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu. Nah, ini kata-kata yang kita lakukan untuk validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, baru kita tanyakan keyakinannya. Apa prinsip? Nah, ini kata-kata yang mungkin kita bisa gunakan, misalnya apa keyakinannya kelas yang kamu apa yakini, apa yang telah disepakati bersama, seperti apa gambaran sebuah kelas yang jadi dari kamu ingin menjadi guru seperti apa, misalnya itu menanyakan keyakinan. Nah, ini posisi kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Jadi ini proses menanyakan keyakinan. Ini dari tahapan-tahapan ketiga restitusi. Nah, kita lihat ini contohnya. Sehingga banyak pelajaran yang tertinggal. Berikut adalah skenario penyelesaian masalah menggunakan segitiga restitusi. Haji, tadi itu mendengar laporan dari guru tiket, katanya kamu sering datang terlambat. Tampilkan dulu apanya, emosinya dulu. Sudah 5 kali, Bu. Sering terlambat itu suatu kesalahan bukan? Ya, Bu. Baik, Haji, berbuat kesalahan itu manusiawi. Setiap orang pasti pernah berbuat kesalahan. Yang terpenting kita bisa belajar dari kesalahan tersebut dan berusaha untuk memperbaikinya. Setuju? Setuju, Bu. Haji, kita cari solusinya bersama ya. Iya, Bu. Haji sering datang terlambat pasti punya alasannya. Kenapa sih Haji sering datang terlambat? Karena saya sering bergadang, Bu, sambil main HP, jadi kurang tidur. Kamu tahu keyakinan kelas yang sudah kita sepakati? Tahu, Bu, Kalau terlambat datang ke sekolah sesuai dengan keyakinan kelas kita, tidak? tidak, Bu, Menurut kamu, keyakinan kelas apa yang sudah kamu lakukan? disiplin, Bu. Menurut kamu, disiplin itu penting tidak untuk kamu? Penting, Bu, karena membuat saya datang ke sekolah tepat waktu dan bisa menghargai waktu. Menghargai waktu itu penting dan sangat bermanfaat untuk kita. Seperti kita dapat menghargai orang-orang yang ada di sekitar, pekerjaan menjadi tidak menumpuk, dan kita juga dapat melatih rasa kepedulian. Iya, Bu, saya menyesal sudah sering terlambat. Saya mohon maaf sudah sering terlambat. Menurut kamu, apa yang akan kamu lakukan agar kamu bisa datang kembali ke sekolah? Saya akan lebih cepat dan tidak bergadang lagi agar tidak bakal terlambat ke sekolah. Baik, Aziz, kamu sudah menemukan solusinya dan itu akan bekerja sama dengan Nah, jadi pertama
diskusi. Kira-kira bisa kita lakukan di sekolah kita, Bapak Ibu? Bisa ya? Bisa. Kita lakukan bersama-sama. Kalau gagal coba lagi, usahakan. Karena budaya positif itu terbentuk memang harus kerjasama dari semua pihak. Nah, semoga kita bisa menjalankan peran kita sebagai among atau manajer yang menuntun murid menjadi insan yang menjadi merdeka dan bertanggung jawab. Jadi mungkin itu materi tadi tentang budaya positif. Jadi intinya bagaimana kita menerapkan posisi kita sebagai manajer, kemudian bagaimana kita menerapkan segitiga restitusi dengan memperhatikan motivasi, kemudian 5 kebutuhan dasar anak kita. Kenapa dia melakukan itu? Kita lakukan dengan tahap-tahap segitiga restitusi tadi. Stabilkan dulu emosinya dulu, stabilkan identitasnya dulu, jangan langsung kita salahkan gitu. Kemudian baru masuk ke validasi tindakan yang salahnya apa, lalu menanyakan keyakinan apa yang dia yakini. Jadi itulah pentingnya kita punya keyakinan keras. Nah, mungkin itu Bapak Ibu. Nah, sebelum kita akhiri sesi ini, saya minta kita merefleksi kegiatan hari ini. Kira-kira apa yang Bapak Ibu rasakan setelah mengikuti kegiatan ini? Kemudian apakah kegiatan ini kira-kira bermanfaat menurut Bapak Ibu? Mungkin salah satu dari Bapak Ibu mungkin mau menjawab. Silakan. Yang baru datang boleh jawab? Boleh. Terima kasih Mbak. Silakan Mbak. Terima kasih materinya pertanyaan kita hari ini sangat luar biasa materinya. Tadi agak sibuk kan ada tadi. Jadi hari ini alhamdulillah saya merasa senang karena bertambah lagi wawasan saya mengenai bagaimana kita menghadapi siswa. Ini memang bidangnya saya juga gitu ya. Tapi di sini kita sama-sama belajar lagi gitu ya. Bagaimana anak kita masih seperti itu ada kekuatan karena pertangaannya teman biasanya ada 2, kalau nggak pertama negatif ya positifnya gitu. Jadi ini kita dengan komunitas seperti ini alhamdulillah gitu ya, kan kalian mengingatkan gitu ya. Jadi hari ini kita sama-sama belajar alhamdulillah menambah wawasan sangat luar biasa. Terima kasih ilmunya. Terima kasih Bu Ratna. Jadi mudah-mudahan bermanfaat dan sekali lagi sesuai dengan tujuan awal kita ya, kita berkolaborasi untuk menciptakan budaya positif di sekolah. Tidak akan berjalan dengan baik kalau dilakukan oleh sebagian orang saja, jadi dilakukan mungkin harus bersama-sama. Terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu semuanya. Saya akhiri, saya mohon maaf kalau ada yang salah. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.